Halo para kadang kinesiku sekalian, bertemu lagi dengan saya Wong Edan Bagu, walaupun hanya melalui konten di video-video YouTube Putro Romo Channel. Teguh, rahayu, selamat, sehat, dan sukses selalu untuk panjenengan semuanya tanpa terkecuali selama-lamanya. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan pencerahan-pencerahan terbaru dari saya Wong Edan Bagu di tahun 2025. Langsung action. Edan tenan. Pencerahan terbaru dari saya Wong Edan Bagu di tahun 2025. Yang pertama adalah tentang pelayanan. Melayani adalah jalan pulang ke diri sendiri atau kembali ke jati diri. Yang terbaik dan paling cepat serta pasti tepat. Dari cara atau teknik atau strategi laku spiritual yang lainnya. Arti maksudnya seperti ini. Cara atau teknik atau strategi laku spiritual terbaik dan paling cepat serta pasti tepat adalah menghilangkan diri kita dalam pelayanan kepada orang lain. Inilah yang saya lakukan selama jumeneng di Pesanggerahan Pesona Jagat Alit II hingga sekarang ini, yaitu melayani siapapun yang datang ke Pesanggerahan Pesona Jagat Alit II dengan niat tujuan mengkaji diri pribadinya sendiri. Kebanyakan pelaku spiritual mencari jati diri supaya bisa mengerti, memahami, mengetahui dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, sehingga menjadi kenal diri. Itu dengan cara dan teknik atau strategi laku spiritual dalam keheningan di tengah hutan, di puncak gunung, di dalam goa, atau menyendiri, merenungi doa-doa, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya baik, tidak salah. Dan saya Wong Edan Bagu tidak melarang hal tersebut. Namun saya mau menunjukkan jalan yang lebih hidup dan lebih bermakna, yaitu mengenal diri melalui tindakan melayani. Karena sejatinya setiap jati diri manusia hidup adalah pelayan Maha Suci hidup, yang lebih akrab disebut sebagai Tuhan. Namun bagaimana bisa melayani kalau tidak mengerti dan tidak memahami tata cara atau teknik atau strategi melayaninya, dan tidak kenal, tidak tahu, tidak kenal yang dilayani itu siapa dan apa. Iya, apa iya? Hayo. Edan tenan. Lagi-lagi pengalaman memberitahukan kepada saya bahwa ketika kita melayani orang lain, bukan karena ingin dipuji dan dianggap loh ya, melainkan karena kepedulian yang tulus atau memanusiakan manusia lain atau mengorangkan orang lain, sesungguhnya kita sedang menyentuh inti saripatinya, jati diri kita yang paling dalam atau bagian terdalam diri kita, yaitu pelayan Maha Suci hidup, yang lebih akrab disebut-sebut sebagai Tuhan. Disinilah kita akan menemukan dan merasai
Apa yang membuat otak kita bergerak, kemudian bisa berpikir? Apa yang membuat hati kita bergerak, kemudian bisa membatin? Dan apa yang membuat kelamin kita bisa bergerak, kemudian bisa bersahwat? Sehingga kita benar-benar mengalami secara nyata apa yang mampu kita berikan tanpa diminta, dan apa yang ternyata paling kita butuhkan untuk menjadi utuh atau manunggal. Melayani bukan berarti kehilangan identitas jati diri dan nama baik. Justru dengan melibatkan diri dalam kehidupan orang lain yang sedang membutuhkan, kita menguji dan menyingkap kualitas jati diri sejatinya kita, seperti kesabaran, empati, ketulusan, keteguhan, dan kesadaran cinta kasih sayang kita. Dalam berwahyu pancalaku atau beriman, saat kita membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan karena kesulitan, nilai jati diri kita sendiri sebenarnya seberharga apakah sehingga perlu harus dikenali, sehingga tanpa diniati atau tanpa disengaja, yang berarti ego, pamrih, arogan, tidak ikut campur. Kita sedang bertemu dengan versi terbaik dari diri kita sendiri. Melayani itu seperti menyalakan lilin untuk orang lain di tengah kegelapan, supaya ruangan menjadi lebih terang, sehingga kita bisa melihat siapa diri kita dengan jelas dan dari mana datangnya, untuk apa gunanya, serta hendak kemana arah tujuannya. Jangan ragu. Jangan ragu, apalagi takut. Kita tidak akan kehilangan bentuk wujud kita, seperti lilin yang terbakar tadi. Karena kita bukan lilin. Itu hanya perumpamaan saja. Dan tenang. Terkadang orang pada umumnya dalam proses pencarian jati diri terlalu fokus dengan 4 pertanyaan spiritual tentang siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Mungkin ada baiknya 4 pertanyaan spiritual ini diubah menjadi untuk siapa aku berguna hari ini? Di manakah aku bisa berbuat baik hari ini? Kebaikan apa yang bisa aku lakukan hari ini? Dan kemana aku membawa kebaikanku hari ini? Karena pengalaman yang sudah-sudah selalu memberikan bukti nyata. Di saat kita berhenti mencari dan mulai memberi, kita justru menemukan jawaban yang paling jujur tentang 4 pertanyaan spiritual tadi, yaitu siapa aku, dari mana aku, untuk apa aku, dan hendak kemana aku. Saya, Wong Edan Dagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Tercerahkan kita semuanya ya. Berikut ini
pencerahan terbaru dari saya Wong Edan Bagu di tahun 2025 tentang masalah kehidupan di dunia. Sebagian besar masalah kehidupan di dunia disebabkan oleh orang-orang yang ingin merasa penting. Keinginan untuk merasa penting atau dianggap penting atau terlihat penting, diakui, dihargai adalah kebutuhan yang alami sebenarnya. Namun ketika keinginan itu berubah menjadi ambisi untuk mencapai visi dan misi, akan tidak terkendali. Ia bisa mendorong orang untuk bertindak merusak, memanipulasi, menjatuhkan, atau menciptakan konflik demi pengakuan. Dengan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masalah besar sering tidak lahir dari kejahatan murni, melainkan lahir dari dorongan batin yang tampak biasa, namun haus akan makna dan lapar akan perhatian yang tidak diolah dengan tepat dan secara sehat. Berkenaan dengan inilah, para bijak mengeluarkan motivasi untuk tidak menilai seseorang dari perbuatannya, melainkan dari kenapa atau mengapa dia berbuat. Kalau kita memperhatikan sejarah kehidupan kita sehari-hari, dengan kesadaran cinta kasih sayang yang hidup, pastinya kita akan mengerti, memahami, dan mengetahui bagaimana orang bisa rela mengorbankan prinsip hidup yang sehat demi merusak sebuah hubungan atau memecah belah suatu kelompok demi rasa dan perasaan supaya dianggap atau dinilai penting. Semisal pemimpin yang ingin dikenang, pekerja yang ingin naik jabatan, bahkan teman yang ingin menjadi pusat perhatian. Semuanya bisa menciptakan kerusakan jika didorong oleh ego, pamrih yang haus, dan arogan yang lapar. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa masalah muncul bukan karena keinginan untuk berkontribusi, melainkan keinginan untuk dianggap penting, bahkan bila harus merugikan, bahkan mengorbankan orang lain pun dilakukan. Saya, Wong Edan Bagu, tidak menyarankan apalagi menyuruh, membunuh, atau menyingkirkan rasa dan perasaan ingin tersebut. Tidak. Sama sekali tidak. Namun, di sini melalui konten video ini, saya Wong Edan Bagu menggugah kesadaran cinta kasih sayang siapapun untuk menyadari bahayanya jikalau itu menjadi pusat perhatian sedulur papat kita atau 4 anasir kita dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Rasa dan perasaan perlu dan penting
lahir secara alami untuk memberi makna akan suatu hal, bukan menuntut pengakuan dalam suatu hal. Ironisnya, justru orang-orang yang tidak mengejar pujian sering lebih dihormati dan dikenang. Dari realita kenyataan alam ini, kita bisa mengambil kesimpulan. Jikalau ingin hidup yang berdampak tanpa menimbulkan masalah, kita perlu harus belajar merendahkan ego dari otak atau pikiran kita, pamrih dari hati atau batin kita, dan arogan dari kelamin atau syahwat kita. Bukan merendahkan diri, namun meninggikan ego, pamrih, dan arogan diri kita. Pendek kata, melakukan yang terbaik untuk apapun dan siapapun, bukan untuk menjadi penting di hadapan mata orang lain, namun karena itu adalah realita yang perlu dilakukan. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Tercerahkan kita semuanya. Pencerahan terbaru dari saya, Wong Edan Bagu, di tahun 2025 yang ketiga adalah tentang kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang kemarin. Bukan dan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Arti maksudnya seperti ini. Pencerahan praktis dalam psikologi, pertumbuhan, dan kesehatan mental di era media sosial sekarang ini yang kompetisinya tiada berujung, banyak sekali orang yang terjebak dalam perbandingan, membandingkan pencapaian, penampilan, bahkan sampai ke apa yang dimakan dan diminum hari ini dibanding-bandingkan dengan apa yang dimakan dan diminum oleh orang lain. Iya apa iya? Hayo. Edan tenan. Akibatnya kita kehilangan perspektif dan cenderung merendahkan diri sendiri. Saya, Wong Edan Bagu, mengajak panjenengan semuanya untuk mengalihkan fokus bukan pada standar eksternal yang tidak pernah ada habisnya, melainkan pada perjalanan diri pribadi kita sendiri yang lebih realistis dan bermakna. Karena perbandingan dengan orang lain seringkali tidak adil, sebab kita hanya melihat permukaannya saja dari kehidupan mereka. Dalamnya seperti apa dan bagaimana, kita sama sekali tidak tahu yang sesungguhnya. Jadi, stop dan hentikan gengsi. Momen terbaik dari pencapaian terbesar atau citra yang sudah dikurasi, sementara kita sudah sama-sama mengetahui secara menyeluruh tantangan dan
kekurangan dalam kehidupan kita sendiri. Itulah mengapa saya Wong Edan Bagu menekankan pentingnya kita bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri dengan versi diri kita sendiri di masa lalu sebagai tolak ukurnya secara dewasa, mandiri, dan merdeka dengan cara mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifat aslinya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Maksudnya agar supaya bisa menjaga diri kita dalam segala situasi dan kondisi. Semisal contoh, pertanyaannya bukan apakah aku sudah lebih sukses dari mereka, atau apakah aku lebih berhasil dari orang lain, melainkan apakah diriku yang sekarang sudah lebih baik dari diriku yang kemarin. Paham nggih? Perkataan ini akan membangun rasa dan perasaan tanggung jawab diri yang sehat dan baik serta tepat. Karena kemajuan diri adalah sesuatu yang bersifat pribadi, bukan kompetisi perlombaan merebut piala dunia. Paham juga nggih? Dengan membandingkan diri kita sendiri yang sekarang dengan versi diri kita sendiri yang kemarin, kita menumbuhkan sikap dan sifat asli sedulur papat kalima pancer kita atau wahyu pancagaib kita, yaitu wahyu pancalaku atau iman kita, sehingga bisa lebih kuat, lebih sabar, slow, jeli, teliti, telaten, hati-hati, jujur, waspada, penuh kesadaran cinta kasih sayang terhadap proses kehidupan di dunia ini dengan disiplin dan konsisten. Dengan seperti ini kita bisa merayakan langkah kecil perubahan positif atau keputusan sulit yang berhasil diambil. Dan yang lebih penting lagi adalah kita akan tetap berada di jalur pertumbuhan atau perkembangan hidup yang otentik dan sehat. Bukan jalur yang terpaksa karena dipaksa oleh tekanan media sosial atau karena seseorang. Dan saya rasa ini bukan sekedar motivasi dari saya, Wong Edan Bagu, namun juga cara atau teknik atau strategi baik dan tepat untuk menjaga kebersihan otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat kita, sehingga tetap sehat mental luar maupun dalam. Di tengah gejolak jumenenging spiritual Nusantara atau di tengah berdirinya spiritual Nusantara, di tengah kehidupan seluruh makhluk yang sedang sibuk membandingkan semuanya, segalanya, dan seluruhnya tentang dirinya dengan yang lainnya. Dan saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu serta terima kasih. Tercerahkan kita semuanya. Dan berikut ini adalah pencerahan terbaru dari saya, Wong Edan Bagu, yang keempat di tahun
2025 tentang kecerdasan. Kita sebenarnya tidak perlu lebih pintar dan lebih cerdas dari orang lain. Kita hanya perlu lebih disiplin dan konsisten dari orang lain. Arti maksudnya begini, pengalaman masa lalu saya ketika berhasil dan sukses mencapai suatu tujuan mengajarkan kepada saya, wong edan dagu, seperti ini, bahwa yang menentukan kesuksesan saya sehingga berhasil mencapai tujuan itu bukan kecerdasan dan kepintaran saya. Lawong saya cuma pernah makan sekolahan kurang dari 2 tahun di SR kelas 1 dan kelas 2-nya tidak selesai. Melainkan disiplin dan konsisten mengendalikan diri dalam masyarakat yang kerap memuja dan memuji IQ tinggi, ide-ide cemerlang, dan bakat alami. Karena justru keunggulan sejati atau talenta diri terletak pada hal-hal yang sederhana yang sering terabaikan karena tampak biasa dan membosankan. Disiplin adalah kekuatan sunyi yang jarang dipuja. Konsisten adalah kecerdasan tersembunyi yang juga jarang dipuji. Namun sangat menentukan arah perjalanan hidup seorang manusia. Kalau dalam dunia investasinya, bukan yang paling cepat atau paling cerdas yang akan menang, melainkan mereka yang mampu menahan diri dari keputusan emosional, melakukan cara atau teknik atau strategi yang masuk akal dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Itulah yang berhasil sukses. Hal yang sama pula berlaku dalam banyak aspek kehidupan di dunia ini, seperti bekerja, berbisnis, berdagang, menabung, belajar, membangun relasi, bahkan dalam menjaga kesehatan. Semua perlu disiplin dan butuh konsisten. Disiplin dan konsisten, inilah kehebatan dan kekuatan yang dimiliki oleh sedulur papatnya setiap orang untuk mampu berpegang pada prinsip hidup ketika ada godaan jalan pintas atau sesaat datang menawarkan diri. Percayalah, keberhasilan bukan hanya milik segelintir orang jenius. Kesuksesan bukan hanya milik segelintir orang cerdas. Jenius dan secerdas apapun, jikalau tidak beriman, akan menjadi koruptor, bahkan teroris. Keberhasilan dan kesuksesan terbuka bagi siapapun yang mau menjalani proses kehidupan dengan disiplin dan konsisten. Tidak perlu dan tidak harus menjadi luar biasa.
Namun, meraih hasil yang luar biasa cukup menjadi biasa-biasa saja. Namun disiplin dan konsisten melakukannya. Dalam dunia yang cepat berubah dan sering mencari hasil instan, dari saya, Wong Edan Bagu ini bisa menjadi pengingatnya bahwa langkah-langkah kecil yang dijalani dengan disiplin dan konsisten lebih kuat dan lebih pasti ketimbang rencana-rencana besar yang dilakukan sepintas lalu, apalagi tidak pernah dijalankan. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Tercerahkan kita semuanya. Dan selanjutnya adalah pencerahan terbaru dari saya, Wong Edan Bagu, yang kelima di tahun 2025 tentang pikiran positif atau prasangka yang baik. Mendidik otak atau berpikir baik atau positif bisa membuat kita pintar, pandai, cerdas, dan jenius. Namun, mendidik hati untuk membatin baik atau positif, inilah yang akan membuat kita menjadi benar-benar manusia hidup seutuhnya dan asli loh. Edan tenan. Arti maksudnya seperti ini. Jika sebilah pisau di tangan seorang koki bisa menciptakan hidangan makanan dan minuman yang menggugah selera makan dan minum, bisa menghidupi keluarga dan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Namun, jika sebilah pisau yang sama ini berada di tangan seorang penjahat, bisa menjadi alat untuk merusak, menyakiti, menghancurkan, bahkan membunuh kehidupan. Lalu, bagaimana jika sebilah pisau yang sama ini ada di tangan anak-anak? Mestinya hanya menjadi barang mainan yang berisiko tinggi karena bisa menimbulkan kecelakaan kecil maupun besar. Iya apa iya? Hayo. Edan tenang. Mendidik otak kita untuk berpikir baik dan positif bisa membuat kita tajam seperti mengasah sebilah pisau, sehingga pikiran kita menjadi pintar, pandai, cerdas, dan jenius. Semakin belajar mengkaji, semakin kita mengerti, memahami, dan mengetahui dunia. Semakin kuat, semakin cepat, dan tangkas akal pikiran kita. Namun semuanya itu, kalau tidak diarahkan oleh hati, tidak dikendalikan oleh hati, maka seperti ketajaman sebilah pisau di tangan penjahat dan anak-anak tadi. Ilmu tanpa hati adalah kekuatan tanpa arah. Kecerdasan tanpa hati adalah bahaya yang tersembunyi. Seperti halnya wahyu panca gaib jika tanpa wahyu panca laku, hanyalah akan menjadi kekuatan bahaya tanpa arah yang tersembunyi. Siapapun bisa menjadi pintar, pandai, bahkan jenius. Namun tanpa kehati-hatian, tanpa kepekaan, kejelian, ketelitian, kewaspadaan, dan tanpa kesadaran cinta kasih sayang,
serta empati, apa gunanya semua itu? Karena pendidikan, pembelajaran, pengkajian sejati, atau sesungguhnya bukan hanya soal isi kepala, namun juga tentang menumbuhkan atau membangkitkan jiwa spiritual, pikiran dari otak yang terjaga kebersihannya, bisa membuat kita mengerti, memahami bagaimana cara hidup yang baik dan tepat. Dan batinnya hati yang terjaga kebersihannya membuat kita mengetahui untuk apa kita hidup. Dan yang paling langka di dunia ini bukanlah orang cerdas dan jenius, melainkan yang paling langka di dunia ini adalah orang cerdas yang jenius, memiliki kesadaran cinta kasih sayang yang hidup. Dan inilah manusia hidup yang seutuhnya, yang seaslinya. Saya, Wong Edan Bagung, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Nambah tercerahkan kita ya. Dan berikut ini adalah pencerahan terbaru dari saya, Wong Edan Bagung, ke-6 di tahun 2025 tentang mengenal diri. Kenali siapa dirimu, dari mana dirimu, untuk apa dirimu, serta hendak kemana dirimu. Maka kau akan mengerti, memahami dan mengetahui dunia, serta mengenal alam semesta. Arti maksudnya seperti ini. Banyak orang menghabiskan waktu hampir di semua hidupnya hanya untuk mencari jawaban di luar diri, seperti kekayaan, percintaan, pengakuan, kedudukan, wibawa, dan lain-lain sebagainya dalam arti kehidupan. Di tempat-tempat yang nan jauh di sana, dengan berbagai macam alat ritual. Namun sesungguhnya semuanya, segalanya, bahkan seluruhnya itu tadi bermuara pada satu hal saja, yaitu diri sendiri. Karena dunia atau alam semesta ini bukan hanya yang tampak di luar, melainkan juga bagaimana cara kita, teknik kita atau strategi kita memandang, mencerna, menikmati, merasakan, memaknai, mensyukuri, dan menyadari semua yang ada. Kalau otak kita penuh dengan keburukan atau negatif, hati kita penuh dengan rasa dan perasaan sirik, iri, dengki, cemburu, dendam, fitnah, benci, yang menjadikan jiwa kita tidak tenang, maka dunia atau alam semesta akan nampak mengancam, bahkan menakutkan. Namun kalau otak kita bersih, hati kita bersih, jiwa kita akan tenang. Dan ketika jiwa kita tenang, dunia atau alam semesta pun terasa tenang, damai, aman, nyaman, indah, elok, mempesona. Dari sini, sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya dunia atau alam semesta di luar sana itu cerminan atau pantulan dari siapa dan bagaimana serta seperti apa diri kita ini, kan? Pertanyaannya, siapa diri kita yang ada di dalam ini? Maka kenali siapa dirimu, dari mana dirimu, untuk apa dirimu, dan hendak kemana dirimu. Maka kau akan mengerti, memahami, dan mengetahui dunia, serta mengenal alam semesta. Jangan berupaya atau berusaha menguasai dunia dulu. Kuasai dulu diri kita sendiri terlebih dulu. Dan kita akan mengerti, memahami, dan mengetahui dunia, serta mengenal alam semesta, tanpa bersusah payah keliling jagat milang pori. Selain itu,
Dengan mengenal siapa diri kita, dari mana diri kita, untuk apa diri kita, hendak kemana diri kita, kita akan menjadi pribadi yang kuat, dewasa, mandiri, dan merdeka. Sehingga tidak mudah terpengaruh dan goyah oleh opini dan terseret oleh ambisi. Saat dunia sedang berguncang, dan di saat itulah dunia atau alam semesta akan nampak terlihat jelas. Bukan karena berubah, melainkan karena kita telah mendapatkan kacamata yang tepat dan jernih. Kesadaran cinta kasih sayang hidup kita yang sesungguhnya. Dan inilah awal dari kebijaksanaan yang menyelamatkan apapun hingga menjadi kesempurnaan yang sempurna. Saya, Wong Edan Bagu, mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Nambah lebih tercerahkan lagi, Nje. Dan berikut ini adalah pencerahan dari saya, Wong Edan Bagu, sebagai pencerahan penutup dari pencerahan-pencerahan singkat namun padat yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu tentang rahasia hidup sehat, panjang umur, dan awet muda ala Wong Edan Bagu sebagai berikut. Pernahkah panjenengan berpikir lalu bertanya-tanya, apa sih rahasianya hidup sehat, panjang umur, bisa hidup hingga ratusan tahun, bahkan lebih, namun masih tetap aktif, segar bugar, dan awet muda, walaupun usianya sudah ratusan tahun bahkan lebih, tanpa minum obat, tanpa minum jamu, tanpa terapi, tanpa perawatan di salon, seperti para leluhur pada zaman dulu. Apakah karena faktor genetik atau gaya hidup mereka yang berbeda? Jawabannya bisa, dan itu sangat sederhana. Simak baik-baik videonya sebagai berikut. Semua dimulai dari pagi hari, sesudah bangun dari tidur, di malam harinya. Ini bukan mitos dan tahayul. Saya sudah membuktikannya semenjak saya mendapatkan hingga saat ini. Masih saya lakukan secara konsisten dan disiplin, serta tertib. Banyak penelitian ilmiah mengungkapkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, disiplin, dan tertib bisa menjadi indikator kuat untuk sukses alias berhasil dalam suatu upaya atau usaha apapun itu, termasuk hidup sehat, panjang umur, hingga ratusan tahun bahkan lebih, namun masih tetap aktif, segar bugar, dan awet muda jikalau dilakukan dengan konsisten, disiplin, dan tertib. Bahkan dalam ilmu ketabiban, ketika saya mempelajari ilmu ketabiban dulu, ketika saya melakukan penelitian-penelitian, saya menemukan jejak kehidupan para leluhur pendahulu kita, bahwa mereka yang memiliki pola hidup sehat dimulai dari semenjak bangun dari tidur di pagi hari, setelah istirahat tidur di malam harinya, cenderung hidup lebih lama, lebih bahagia, lebih sehat, lebih tenang, dan terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit kronis. Hari ini saya, Wong Edan Bagu, akan membahas 7 kebiasaan pagi saya yang terinspirasi dari jejak para leluhur pendahulu kita, yang selalu saya lakukan
dari pertama kali mengerti, memahami apa arti maksudnya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, serta mengetahui kemana arah tujuannya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, hingga sekarang ini, secara konsisten dan disiplin, serta tertib. Padahal, para leluhur pendahulu kita, dan saya Wong Edan Dagu, bukan superhero yang hidup di angkasa, bukan rahib yang hidup di pegunungan, juga bukan malaikat yang hidup di alam gaib. Para leluhur pendahulu kita dan saya sendiri Wong Edan Dagu adalah manusia hidup sama seperti panjenengan semuanya, yang memiliki jiwa raga dengan perangkat organ vital tubuh yang berperi kemanusiaan, yang bisa panjenengan jadikan bukti nyata. Oke? Edan tenang. Hanya saja para leluhur pendahulu kita dan saya Wong Edan Dagu mempunyai pola hidup dan gaya kehidupan yang pastinya tidak sama dengan panjenengan-panjenengan. Karena para leluhur pendahulu kita dan saya Wong Edan Dagu melakukan 7 kebiasaan sederhana yang secara konsisten, disiplin, serta tertib saya jalankan sejak awal saya mendapatkan hingga sekarang ini. Dan pastinya panjenengan juga bisa menerapkan dan melakukannya sendiri, tanpa harus menjadi para leluhur pendahulu kita dan tanpa harus menjadi saya Wong Edan Dagu mulai besok pagi. Ye. Dan tenang, simak baik-baik supaya panjenengan mengerti dan memahami apa dan bagaimana arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, sehingga tidak bingung dan gagal paham. Dalam rekaman video kali ini, saya akan membongkar semua rahasia hidup sehat saya, sehingga saya tetap segar bugar dan awet muda. Walaupun usia saya sudah 67 tahun. Karena saya lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1959 yang telah berlalu. Tidak pikun, tidak beser, tidak budek, tidak sakit-sakitan, tidak beruban, tidak keriput, tidak lamur, masih mampu nyetir mobil hingga 12 jam non-stop, masih mampu naik tebing gunung, masih mampu mengangkat beban 50 kilo, juga tidak peluh. Tidak peluh. Tahu peluh? Peluh itu anunya tidak bisa ngaceng lagi. Karena faktor usia dan tidak sehat lagi. Dan tenang. Dan berikut ini liputan informasinya. Satu atau yang pertama, kebiasaan pertama saya ketika bangun dari tidur di pagi hari setelah istirahat tidur di malam harinya adalah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Patrap samadhi mijil toto lenggah ini saya lakukan dengan konsisten dan disiplin serta tertib sebelum kedua mata saya melihat apapun, sebelum otak saya aktif berpikir apapun, sebelum tubuh saya bersentuhan dengan apapun. Begitu bangkit dari baring, langsung duduk bersila, melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Lalu membaca sabda mijil toto lenggah 1 kali, lalu patrap paweling dan membaca sabda paweling 3 kali, lalu patrap kunci dan membaca firman kunci 7 kali. Kemudian saya lanjutkan bersamadhi sembari mengucapkan syukur
atas semua yang terlibat dalam tidur saya semalam suntuk. Mulai dari berterima kasih kepada raga, jiwa, sedulur papat, kalima pancer, kepada hidup, ruh suci, guru sejati, kepada bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, kepada para leluhur, kepada langit dan bumi, kepada Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokro Semono, dan Kanjeng Ibu Sri Sejati, kepada dipang tempat tidur, kasur, spray, selimut, guling, bantal, dan lain-lainnya yang terlibat dalam tidur saya, hingga berakhir pada ucapan syukur terhadap alam semesta seisinya tanpa terkecuali. Sesudahnya, lalu patra palungguh dan membaca sabda palungguh panutup. Kemudian, dengan menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya membenahi atau merapikan bekas tempat tidur saya. Walaupun itu adalah pekerjaan atau tugasnya istri saya. Karena saya bangunnya sesudah istri saya bangun, ya sayalah yang bertanggung jawab merapikan bekas tempat tidur saya seperti sedia kala. Lalu tetap dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, saya beranjak ke kamar mandi untuk buang air kecil atau buang air besar, sembari mengembalikan air atau air besar tersebut kepada asal-usul sangkan paraning dumadinya. Kemudian mencucinya, cuci muka, cuci kaki, atau mandi. Kalau mandi, saya melakukan tata cara mandi yang sudah sering saya share di YouTube Putra Romo Channel. Kalau tidak mandi, ya cukup saya nikmati rasanya ketika mencuci muka, mencuci kaki, dan lain-lain sebagainya. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kemudian keluar dari kamar untuk melakukan aktivitas setelah apapun tentang kamar sudah selesai. Kebiasaan kedua saya, setelah keluar dari kamar, sebelum beraktivitas lainnya, adalah minum segelas besar air putih. Setelah saya sempurnakan terlebih dulu. Kemudian duduk santai, rileks, sambil menikmati rasanya rokok yang juga sudah saya sempurnakan sebelumnya. Hingga menghabiskan 2 batang atau 3 batang rokok. Di momen inilah ide-ide cemerlang dari hidup saya lahir. Sehingga saya bisa mengerti, memahami, dan mengetahui peran apa dan bagaimana yang akan saya jalani untuk hari ini. Sehingga saya tinggal melakukan saja tanpa rencana dan rancangan apapun, sembari menikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup dan mengucapkan terima kasih tiap-tiap berhasil menikmatinya. Ada kalanya sesudah itu medang dulu sambil merokok juga, baru action yang lainnya. Ada kalanya juga tidak langsung action yang lainnya. Ada kalanya setelah itu sarapan dulu, baru action yang lainnya. Ada kalanya juga tidak langsung action yang lainnya. Ada kalanya medang plus sarapan dulu, baru action yang lainnya. Ada kalanya juga tidak kedua-duanya, langsung action yang lainnya. Seperti menyapu, mencabut rumput, merawat tanaman, memberi makan piaraan, dan lain-lain sebagainya. Atau bepergian keluar kota, atau belanja ke pasar, atau ke toko, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tiba waktu petang. Ada kalanya juga ada istirahatnya untuk tidur di siang hari, termasuk pegang HP atau komputer dan lain-lain sebagainya. Ada kalanya juga tidak, bergantung dari peran apa yang akan saya jalankan dari hidup saya hari ini. Kebiasaan ketiga saya,
Setelah sehari penuh action, sebagaimana umumnya manusia hidup di dunia ini, ketika hari sudah petang, saya melakukan bersih-bersih badan dengan cara mandi. Sebelum mandi, saya melakukan patrap mijil sesuci terlebih dulu. Kemudian membaca bacaan mijil sesuci. Kemudian dengan menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya untuk menikmati kelakuan jiwa raga saya yang sedang melakukan mandi, sembari membaca bacaan kunci dalam hati. Mulai dari mengambil perangkat alat mandi seperti odol, sikat gigi, sabun, sampo, dan lain-lain sebagainya. Yang semuanya saya nikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, sembari membaca bacaan kunci hingga selesai. Setelah selesai, saya pun berdandan dan berpakaian. Umumnya manusia hidup sesudah mandi. Yang kesemuanya itu saya lakukan sembari membaca bacaan kunci dan menikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup saya. Setelah selesai berdandan dan berpakaian, kemudian saya duduk di ruangan yang biasanya saya gunakan untuk melakukan patrap samadhi. Dalam duduk itu, saya mengucapkan syukur kepada apapun yang terlibat dengan diri saya selama sehari penuh tadi. Seperti mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, kemudian kepada kedua orang tua saya, kakek nenek moyang saya, leluhur saya, dan Sang Yang Penguasa Jagat. Lalu kemudian seluruh perangkat alat mandi yang saya gunakan ketika mandi tadi, termasuk kepada pakaian, sandal, sepatu, juga kepada seluruh makanan dan minuman yang saya makan dan saya minum hari ini. Termasuk rokok, juga uang, belanjaan, rumah, tanah, harta benda, sampai kepada anak dan istri sekeluarga saya, anak-anak angkat saya, pada para kadang kinasih saya, pada para tetangga saya, teman-teman dan sahabat-sahabat saya, sehingga hingga ke peliharaan dan tanaman-tanaman saya, yang saya akhiri dengan palungguh panutup. Setelah palungguh panutup, kemudian saya melakukan patrap samadhi manunggal jati, yang saya lanjutkan dengan bersamadhi totalitas, melepaskan seluruh urusan duniawi, sampai benar-benar tidak sesuatu tentang apapun yang terjadi pada diri saya selama sehari semalam itu. Sehingga jiwa raga saya kembali fresh dalam segala halnya. Dan kebiasaan keempat saya, ketika menjelang tidur di malam harinya, sesudah berkegiatan malam, entah itu di rumah atau di pesanggerahan, atau ada kalanya keluar kota, malamnya entah itu di luar kota maupun di rumah atau di pesanggerahan, ketika hendak istirahat tidur, saya melakukan patrap samadhi mijil swan terlebih dahulu. Dengan cara duduk santai bersila di atas tempat tidur. Kemudian melakukan patrap samadhi mijil swan. Sesudahnya, lalu berbaring untuk tidur, dan sesudah bangun dari tidurnya, keesokan paginya, entah jam berapapun bangunnya, begitu bangun, saya langsung melakukan patrap samadhi mijil totolenggah, seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Kebiasaan kelima saya, setiap kali makan, saya selalu mengembalikannya terlebih dahulu, dengan cara menyempurnakannya. Kemudian menikmati rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sesudahnya, saya tidak langsung minum air. Sesudah makan, saya tetap duduk santai terlebih dahulu, tanpa banyak bergerak itu dan ini, apalagi bekerja. Saya duduk santai sambil merokok, yang juga sudah saya sempurnakan terlebih dahulu. Setelah merokok, menghabiskan 1 batang atau 2 batang rokok, baru saya minum air putih, yang juga saya sempurnakan terlebih dahulu. Setelahnya,
baru saya mengucapkan terima kasih kepada apapun yang saya makan dan saya minum, termasuk rokoknya pada saat itu. Selain itu, saya juga selalu menyempurnakan beol saya atau kencing saya ketika saya beol atau kencing, serta mengucapkan terima kasih sesudahnya. Dan selalu melakukan patrap samadhi mijil sampurno ketika merasa punya salah, atau punya luput, atau termelekati oleh sesuatu hal, atau mengalami sakit raga atau sakit hati, tanpa harus mencari-cari sebab akibatnya apa dan bagaimana. Selain itu, kebiasaan kelima saya adalah selalu menjaga kebersihan otak saya dengan cara tidak berpikir buruk tentang apapun, tidak berprasangka jelek atau negatif terhadap apapun. Juga saya selalu menjaga kebersihan hati saya dengan cara tidak sirik, iri, dengki, benci, buli, cemburu, dendam, dan fitnah kepada apapun dan terhadap siapapun. Juga saya selalu berupaya menjaga kebersihan kelamin saya dengan cara tidak berkeinginan atau berniat jahat dan buruk kepada siapapun dan terhadap apapun. Seperti tidak menghakimi, tidak menipu, tidak membohongi, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, kekurangan orang lain, apalagi sampai menyakiti dan menjatuhkan. Terlebih tentang laku spiritual. Hanya dengan melakukan 5 hal yang sudah saya sampaikan tadi ini, saya selalu aktif eksis dalam hal apapun. Segar bugar dan tampil layaknya anak muda. Walaupun usia saya saat ini tanggal 12 September tahun 2025, sudah 67 tahun lebih. Kulit tidak berubah. Pandangan dan pendengaran tidak berubah. Stamina kelaki-lakian saya juga tidak berubah. Selera makan dan minum saya juga tidak berubah. Tidak punya penyakit aneh-aneh dan neko-neko, tanpa minum obat-obatan, tanpa minum jamu, tanpa terapi, tanpa perawatan di salon. Bahkan saya masih mampu mengangkat beban seberat 50 kg. Selain itu, yang namanya rezeki, lancar dan berkah, serta tidak dihinggapi masalah-masalah. Sekalipun ada masalah, saya selalu bisa mendapatkan solusinya dengan mudah. Bagaimana? Berani? Berani melakukan? Maka panjenengan akan mengalami seperti para leluhur pendahulu kita, yaitu hidup sehat, panjang umur, aktif, segar bugar, dan awet muda. Tanpa minum obat, minum jamu, tanpa terapi, tanpa perawatan di salon. Seperti para leluhur pada zaman dulu. Contohnya, ya saya sendiri. Wong edan bagu. Edan tenang. Jadi, kalau panjenengan butuh bukti, perlu bukti yang real, sayalah wong edan bagu sebagai buktinya. Usia saya sudah 67 tahun lebih sekarang. Bagaimana? Kulit saya tidak mengalami keriput, tetap mulus. Rambut saya juga masih normal, kecuali kumis. Kalau kumis
ada satu dua, mungkin itu karena pengaruh, kan saya perokok ya, karena sering kena asap rokok, jadi ada satu dua yang bukan putih tapi merah gitu ya, mungkin karena asap rokok itu tadi. Gigi saya masih utuh, stamina kelaki-lakian saya juga masih normal. Jadi panjenengan bisa jadikan bukti real tentang yang sudah saya sampaikan di akhir konten video kali ini. Bagaimana? Saya masih bisa bersaing dengan anak-anak muda zaman sekarang. Bahkan mungkin kalau saya berpakaian apa ya? Berpakaian modern gitu. Dan pasti orang mengiranya saya ini masih anak muda. Edan tenan. Saya Wong Edan Bagu mengucapkan selamat rahayu dan terima kasih. Tercerahkan kita semuanya, nggih.